Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oke teman-teman, di sini sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Tasya Mati Dewi dan teman saya di situ ada Sinta Rima, ada Siti Farah, ada Nurunisa Suciati Utami dan Rismawati. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas tentang CED atau pengembangan ekonomi komunitas, yang dimana kita akan menganalisis dua video ini yang dari Mata Najwa dan CNN Indonesia gitu ya. Nah di sini kita akan menganalisis apakah di desa tersebut sudah menggunakan pendekatan CED atau belum kayak gitu. Nah, teman-teman mungkin masih bingung nih, CED apa sih sebenarnya gitu kan ya. Nah, CED ini atau pengembangan ekonomi komunitas ini adalah bidang studi yang secara aktif memunculkan keterlibatan komunitas ketika bekerja dengan pemerintah. Nah, dan sektor swasta untuk membangun komunitas, industri, dan pasar yang kuat. Nah, CED ini adalah proses yang berpusat pada masyarakat yang memadukan pembangunan sosial dan ekonomi untuk mendorong kesejahteraan ekonomi, sosial, ekologi dan budaya masyarakat. Nah, di sini ada menurut Hernandez 2013 karakteristik CED adalah yang pertama itu berbasis lokal. Nah, berbasis lokal di sini aktivitas ekonominya dan relasi sosialnya ini terjadi di antara tempat-tempat tertentu gitu teman-teman. Jadi hanya yang memiliki karakteristik tertentu. Nah, strategi CED ini fokus pada memperkuat ekonomi lokal dan komunitas dan juga membangun strategi ketahanan lokal. Selanjutnya itu ada partisipatori ini. Di partisipator ini di mana masyarakat terlibat dalam seluruh proses itu menurut Borohman tahun 1996. Nah, dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada mereka. Selanjutnya, peduli dengan keberlanjutan. Nah, partisipasi membuat pembangunan lebih berkelanjutan menurut Conyers. Nah, keberlanjutan ini dapat menciptakan aktivitas ekonomi yang bertahan dalam jangka panjang dan menciptakan kestabilan ketenaga kerjaan. Satu lagi nih teman-teman, ada berbasis aset atau aset base. Nah, CED ini dimulai dari mengenali aset atau kekuatan yang sudah ada di komunitas. Itu menurut Markey tahun 2005 dan Matty and Cunningham. Nah, jadi nilai dan praktis CED ini membantu membangun landasan yang lebih kuat nih teman-teman untuk mengatasi tantangan utama di masa depan. Seperti apa nih teman-teman, ada yang tahu? Nah, yang pertama itu pembangunan yang peduli pada pelestarian lingkungan sekaligus membuka kesempatan bagi orang miskin untuk meningkatkan taraf hidupnya. Nah, yang kedua itu mendukung upaya yang lebih besar dalam memperkuat daya saing ekonomi kota dan daerah. Oke, di pendekatan CED ini ada fokus, growth, structural change, dan communalization. Nah, gitu teman-teman. Jadi kalau yang di fokus itu grow itu konsep ekonominya itu transaksi moneter dan keuangan. Di struktural itu transaksi moneter dan non-moneter. Dan communalization itu ada distribusi, produksi, dan pasar berdasarkan prinsip market dan non market. Selanjutnya itu di konsep komunitas itu ada konsep komunitasnya di grow itu ada lokal. Terus kalau di structural change itu ada rumah. Terus kalau di komitmen bersama kalau di communalization itu ada komitmen bersama. Selanjutnya tujuan utama itu di grow itu pertumbuhan pekerjaan dan pendapatan. Selanjutnya kalau misalnya di structural change itu ada stabilisasi dan keberlanjutan. Nah, selanjutnya itu ada di communalization, itu ada berbagi dan peduli. Untuk strategi utamanya, yang pertama itu di grow itu meningkatkan arus masuk moneter nih teman-teman. Nah, kalau di structural change itu ada meningkatkan local control melalui perubahan struktur. Dan sedangkan di communalization itu ada integrasi pengembangan sosial dan ekonomi. Itu tadi ada pendekatan CED. Oke, gitu teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan langsung membahas tentang video dari dua video tentang desa yang telah melakukan pendekatan CED ini gitu. Dan di sini juga perkembangan masyarakat. Oke. Desa pertama itu kita ada Oke teman-teman.
teman-teman, desa yang pertama itu ada desa Jadi Kaya. Nih, namanya udah unik ya, Jadi Kaya dari Jawa Tengah. Nah, kita tampilin dulu yuk videonya. Oke teman-teman, di sini kita akan menganalisis video yang di-share di link YouTube Najwa Shihab dan dengan judul Manusia Kuat, Kades Ponggok Sulap Desa Jadi Kaya. Nah, gimana sih videonya? Kita akan lihat berikut ini. Silakan kepada Nurul Nisa dan Siti Farah untuk memaparkan video dari Sulap Menjadi Desa Menjadi Kaya. Terima kasih pada Tasya atas kesempatannya. Di sini saya akan menceritakan sebuah video mengenai pemberdayaan masyarakat di daerah Klaten, yaitu Desa Ponggok, Klaten, Jawa Tengah. Desa tersebut merupakan desa yang berhasil memaksimalkan potensi yang ada di dalam desa tersebut. Potensi utama dalam desa tersebut seperti video yang tadi yaitu wisata airnya. Desa tersebut tadinya berpendapatan rendah dan berubah menjadi berpendapatan sangat tinggi. Desa Ponggok berubah 180 derajat setelah mampu memanfaatkan potensinya dengan maksimal. Rahasianya itu ada di tangan kepala desa yang menggandeng akademisi untuk mengeksplorasi seluruh kekuatan sumber daya alam dan potensi desa. Desa Ponggok yang terpencil dan tidak dikenal orang, kini disulap menjadi desa wisata yang tiap minggunya didatangi puluhan ribu hingga ratusan ribu wisatawan. 18 tahun yang lalu, Ponggok merupakan desa yang miskin dan bahkan masuk ke dalam golongan IDT, infrastruktur desa tertinggal. Dengan andalan penghasilan desa yang sama dengan desa yang lainnya, yaitu pertanian, yang notabene harus menunggu 4 bulan hasil panen. Dahulu desa Ponggok masuk desa yang sangat tertinggal. Sampai beberapa tahun kemudian pun pendapatannya masih 80 juta per tahunnya. Kini sudah naik 48 kali lipat menjadi 3,9 miliar per tahun. Nah, ini adalah salah satu sosial media dari Desa Ponggok ya, yang memanfaatkan sosial media dengan untuk marketing dari desa tersebut. Kini pendapatannya sudah naik 48 kali lipat menjadi 3,9 miliar per tahunnya. Dan pendapatan BUMDes-nya atau omset dari usaha desa pada tahun 2017 mencapai 14 miliar per tahun. Desa Ponggok sudah bisa memenuhi kebutuhan dasar warganya dengan dana desa sendiri secara mandiri dalam pemenuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Dan pada tahun 2017, dalam per bulan, wisatawan yang mengunjungi mata air Umbul Ponggok mencapai 40.000 wisatawan. Ketenaran wisata air Umbul Ponggok merupakan usaha dari adanya program marketing dengan cara pembagian smartphone pada tahun 2013 kepada organisasi masyarakat seperti Karang Taruna, ibu-ibu PKK, anggota RT, dan anggota RW. Smartphone dibeli melalui dana desa dengan tujuan untuk mempromosikan wisata mata air menjadi sesuatu yang dikenal oleh masyarakat melalui web, blog, sosial media. Penghasilan besar dari BUMDes ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kualitas SDM di Desa Ponggok. Salah satunya dengan program pendidikan Satu Rumah Satu Sarjana, dengan memberikan beasiswa pendidikan sebesar 300.000 per bulan kepada masyarakat yang menempuh pendidikan tinggi. Diharapkan dana tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan pendidikan warga. Lalu ada program selanjutnya, yaitu program Kartu Jaminan Kesehatan Desa. Dengan kartu tersebut, warga bisa berobat secara gratis dan memiliki asuransi kesehatan. Dahulu, perairan di Desa Ponggok termasuk perairan yang kumuh dan dipenuhi oleh sampah. Tapi kini dengan adanya program Satu Rumah Satu Empang, di mana manajemen air diatur sedemikian rupa untuk budidaya ikan nila dan merah. Seluruh perairan di Desa Ponggok kini bersih dan asri. Bahkan dalam seminggu hasil budidaya ikan di Desa Ponggok bisa mencapai 4 ton. Total usaha di Desa Ponggok ini ada 11 unit usaha. Yang pertama ada toko desa, kios, kuliner, tempat makan seperti saung, penginapan, rental mobil, berbagai jasa, gedung, catering ibu-ibu PKK, dan lain-lain, sehingga desa ini bisa merubah yang tadinya tertinggal menjadi desa yang sangat maju.
Ya, sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Oke teman-teman, gimana tadi tentang Desa Ponggok nih? Wah, seru banget ya di Desa Ponggok ini yang awalnya desa miskin kayak gitu menjadi desa yang kaya raya dengan pendapatan yang sudah miliaran nih teman-teman. Nah, jadi dari video ini nih nanti bakal akan dijelaskan oleh Siti Farah Abdillah tentang analisis videonya nih. Bagaimana, apakah mereka menggunakan pendekatan CID apa, atau adakah di dalam desa tersebut menerapkan pendekatan CID atau belum kayak gitu. Pokoknya nanti akan dijelaskan oleh Siti Farah Abdillah. Kepada Siti Farah Abdillah saya persilakan. Terima kasih Tasya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis video yang sudah Anda tonton tadi. Setelah dijabarkan apa itu isi dari video pertama, dapat diasumsikan bahwa pemberdayaan ekonomi yang dijalani menggunakan pendekatan CED, di mana fokus pendekatan berada pada communization, konsep komunitas berdasarkan komitmen bersama. Memiliki konsep ekonomi pendistribusian produksi dan pasar berdasarkan prinsip market dan non-market yang memiliki tujuan utama, berbagi dan peduli pada sesama, serta memiliki strategi utama yaitu integrasi pengembangan sosial dan ekonomi. Komunitas diartikan suatu kualitas sosial atau emosional yang mana adanya ikatan dan keterkaitan perasaan antara orang-orang satu dengan yang lainnya sangat erat. Pada video tersebut, terlihat jelas bahwa kerjasama yang sangat erat antar warga pada desa tersebut. Mereka sama-sama membangun kesejahteraan desa untuk menjadikan desa tersebut lebih maju, terkhusus pada sektor ekonomi. Setiap rumah memiliki akses dan kemajuan yang sama dan juga warga yang membuka pikiran untuk belajar demi mensejahterakan desa Ponggok tersebut. Mereka semua bekerja sama untuk terus memajukan ekonomi desa secara berlanjut. Tidak hanya di sektor ekonomi, namun desa Ponggok juga maju di dalam bidang pendidikan, di mana tadi sudah disebutkan bahwa ada program Satu Rumah Satu Sarjana. Seperti karakteristik dan juga peran CED sebagai berikut. Beberapa karakteristik CED adalah: yang pertama, perhatian satu dengan lainnya sangat baik dan memperoleh kepuasan dari kerjasama secara bersama. Yang kedua, hubungan sangat berkualitas, baik dalam caring dan sharing. Yang ketiga, menciptakan fungsi produksi dan distribusi yang lebih just and fair. Selanjutnya, setiap rumah tangga mempunyai akses pengetahuan, keahlian, organisasi sosial dan politik, dan instrumen produksi informasi yang relevan. Lalu, community self-determination, di mana setiap anggotanya menginginkan dan memahami peran secara penuh, menciptakan akses di dalam komunitas untuk melakukan proses pengambilan keputusan secara kolektif dari komunitas. Beberapa prinsip community education, community economic development adalah: yang pertama equality, yang kedua participation, kemudian community building, cooperation and collaboration, self-relation dan community control, integration of social, cultural, and ecological, interdependence, living within ecological limited, diversity, appropriate indicators. Bisa dilihat ya teman-teman di Desa Ponggok ini dari videonya, kayaknya banyak sekali wisata-wisata di dalam Desa Ponggok tersebut yang maju. Seperti ini ada kolam renang Umbul Ponggok, yang sangat seru ya kelihatannya. Namun untuk sekarang jangan dulu jalan-jalan ya teman-teman, tetap berada di rumah saja karena situasi yang tidak memungkinkan. Saya rasa sekian ya Tasya untuk penjelasan saya. Saya kembalikan ke Tasya selaku moderator. Kepada Tasya. Baik, terima kasih Siti Farah Abdillah yang telah menganalisa tentang Desa Ponggok. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman berminat nih untuk pergi ke Desa Ponggok? Sepertinya seru sekali ya. Tapi karena sekarang lagi COVID gitu ya, akses ke sana juga terbatas. Jadi mungkin teman-teman bisa tahun depan mungkin ya kalau mau ke Desa Ponggok. Karena di sana kita bisa melihat wisata bawah air ya. Tadinya itu kayak bukan laut ya, tapi bisa dijadikan seperti laut dan seperti kita
menyelam di sana kayak gitu ya teman-teman. Seru sekali ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang satu desa lagi nih yang tidak kalah serunya, yang tidak kalah menariknya dan sangat menginspirasi untuk desa-desa yang lain kayak gitu. Oke, sekarang kita langsung next ke desa selanjutnya, yaitu Desa Delinggo. Ada apa sih di Desa Delinggo? Akan dibahas oleh teman kita Sinta Rima dan Lismawati. Kepada Sinta, saya persilakan. Terima kasih kepada Tasya. Selanjutnya di Desa Delinggo. Desa Delinggo merupakan salah satu desa penyumbang kemiskinan di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2018 video ini dibuat, itu masih termasuk daerah miskin. Nah, tahun 2013 kepala desa ini dikepalai oleh Bapak Bahrun Wardoyo yang berkeinginan untuk meningkatkan taraf hidup di Desa Delinggo, yang merupakan daerah desa tandus gitu. Desa Delinggo tadinya seperti mati suri, tidak ada pamong di desa tersebut. Nah, Pak Baharudin lebih memfokuskan pada teknologi informasi. Pertamanya dia menanggapi lebih ke sistem informasi di desa tersebut dan membuat aplikasi serta web untuk desa tersebut. Nah, pada saat itu juga kepala desa tersebut membeli beberapa laptop untuk pamong desa. Nah, laptop itu digunakan untuk pamong desa. Jadi pada saat laptop datang, mau tidak mau pamong desa tersebut belajar tentang laptop dan penggunaannya. Nah, tadinya dengan adanya laptop, pamong menjadi lebih bangga dan atas kerjanya semakin meningkat. Nah, selanjutnya dia juga menggunakan potensi-potensi di desa tersebut, seperti penggunaan internet, dan dia juga memanfaatkan anak muda di desa tersebut dengan membuat sasana anak muda Delinggo Giri Logi Pencipta Teknologi atau Sandigita. Nah, salah satu produk yang diciptakan oleh Sandigita ini adalah radio pemancar yaitu Sandigita FM yang jangkauannya kurang lebih 10 km. Nah, ini sebagai sarana untuk anak muda mengembangkan bakat, apalagi di bidang suara ya gitu. Nah, selain itu, pembangunan di desa tersebut lebih mengutamakan pada beberapa aspek termasuk soal dana nih pasti kan. Nah, desa ini juga mendapatkan dana dari pemerintah, yaitu pada tahun 2018 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan peraturan pemerintah tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dana tersebut dikeluarkan untuk mengatasi ketinggalan desa. Pada tahun 2015, Desa Delinggo memperoleh dana tersebut dari Bapak dan Bapak Baharudin mempersiapkan rancangan. Pada tahun itu juga Pak Baharudin menyiapkan administrasi yang diperlukan. Nah, akhirnya dana desa tuh tercurahkan kepada desa tersebut senilai 800 juta untuk pembangunan gedung yang digunakan, 150 juta untuk pembangunan gedung atau infrastruktur, dan yang lainnya digunakan untuk pengembangan warga, seperti ada pelatihan keterampilan, pelatihan manajemen bisnis. Nah, desa tersebut juga mendirikan desa Mart yang dikelola dengan sistem bisnis oleh 7 orang warga desa. Nah, desa Mart ini yang didirikan di Desa Delinggo ini merupakan salah satu percontohan di desa di Bantul gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada selain itu juga bikin latihan gitu ya, termasuk yang digambar itu ada pelatihan membuat umbi Garut menjadi emping. Nah, itu jadi salah satu produk khas di Desa Delinggo, khususnya dukuh Kauripan 2.
Jadi ini beda empingnya gitu teman-teman. Kalau biasanya kita makan emping dari biji melinjo, nah ini dari umbi Garut. Yang biasanya dikelola, jarang banget ada orang ngelola umbi Garut ini. Nah yang selain itu, Pak Baharudin juga membuat beberapa sarana pendidikan anak usia dini. Ada 5 sarana pendidikan usia dini. Salah satunya ada di Desa Kauripan 2 juga. Nah, salah satu yang patut dilakukan oleh desa tersebut adalah pembentukan untuk wisata gitu. Nah, di sini wisatanya itu ada apa? Ada menyelusuri sungai. Sungainya itu Sungai Oyo. Dana desa juga dicurahkan gitu untuk mengikuti para pemandunya pelatihan standar operasional mengikuti arus sungai itu biar para wisatawannya juga terkelola gitu kan. Nah kalau ditanya macam-macam pemberdayaannya itu ada apa sih? Fokus pemberdayaan ini ada bermacam-macam ya dari berbagai aspek. Pertama itu mulai dari pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi serta internet. Yang kedua pembangunan BUMDes. Yang tadi ada desa Mart gitu kan ya. Yang ketiga ada pelatihan warga untuk bisnis dan mengelola sumber daya alam menjadi barang bernilai ekonomi. Yang keempat ada pembangunan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini. Yang kelima ada wisata menyusuri Sungai Oyo. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Tasya. Oke teman-teman, tadi tentang desa anggaran desa ini digunakan sebaik mungkin gitu, dan digunakan juga untuk pengembangan masyarakat gitu kan. Tadi ada pelatihan untuk infrastruktur dan lain-lain. Oke, nah selanjutnya akan dianalisis lebih lanjut nih oleh teman kita Risnawati. Kepada Risnawati saya persilakan. Ya, terima kasih kepada Tasya. Sudah kita lihat video yang sudah dijelaskan oleh Sinta tadi, dan saya akan menganalisisnya lebih lanjut. Sama dengan video yang pertama, jadi video ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Sinta juga, Pak Bahrun Wardoyo selaku Kepala Desa Linggo menerapkan pendekatan CED, yaitu CED yang communalization. Ya, pendekatan Community Economic Development, communalization merupakan pendekatan yang memperhatikan pertumbuhan ekonomi, stabilitas sebagai bahan pertimbangan yang harus digunakan dan terdistribusikan bagi kesejahteraan masyarakat. Penekanannya terletak pada pengembangan ekonomi sedemikian rupa sehingga komunitas menjadi kuat. Komunitas sendiri diartikan sebagai suatu kualitas sosial atau emosional yang mana adanya ikatan dan keterkaitan perasaan antar orang-orang serta satu orang dengan lainnya sangat erat. Sama juga dengan karakteristik CED yang video yang pertama, terlihat dengan jelas dalam video yang kedua juga, dan dirasakan oleh setiap masyarakat di Desa Linggo, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perhatian satu dengan lainnya sangat baik dan memperoleh kepuasan dari kerjasama secara bersama-sama. Kedua, hubungan sangat berkualitas baik dalam caring dan sharing. Ketiga, menciptakan fungsi produksi dan distribusi yang lebih just dan fair. Yang keempat, setiap rumah tangga atau dalam video tersebut di pemerintahan Desa Linggo mempunyai akses. Pertama, pengetahuan dan keahlian. Nah, pengetahuan dan keahlian ini pertama dimiliki oleh kepala desa Linggo tersebut. Dan yang kedua, organisasi sosial dan politik. Ketiga, instrumen produksi. Instrumen produksi yang dimiliki oleh Desa Linggo yaitu SDA dan SDM yang tersedia dan diolah sedemikian rupa sehingga menjadi sumber pendapatan desa. Yang keempat, informasi yang relevan. Yang kelima, jaringan sosial. Dan keenam, perangkat finansial. Karakteristik tersebut diupayakan untuk meningkatkan kemampuan mengejar tujuan berkooperasi dengan kelompok lainnya. Nah, kemudian strategi Community Economic Development CED Communalization ada 3 kategori strategi.
Yang pertama, bekerja melalui pemerintah lokal dan aparat untuk mengeliminasi marginalisasi atau eksploitasi orang dalam komunitas. Dan Desa Dlinggo ini bekerja dengan mengerahkan seluruh perangkat desa, sehingga tidak adanya atau menghindari eksploitasi orang dalam pemerintahan desa. Yang kedua, menstrukturkan Sinta siapa Risma? Bentar. kelembagaan CID untuk meraih berbagai kebutuhan dalam bentuk koperasi. Nah, yang ketiga, penguatan praktek-praktek dan norma bantuan non-cash yang saling menguntungkan. Nah, selanjutnya, asumsi Community Economic Development, ekonomi lokal mengarah pada transaksi pasar, moneter dan non-moneter, termasuk produksi dan distribusi yang berbasis pada prinsip non-pasar dari kepemilikan umum. Di desa ini, berbagai bantuan yang saling menguntungkan yang dikucurkan oleh pemerintah pusat menjadi salah satu kekuatan bagi Desa Dlinggo. Perbaikan hidup yang produktif melalui berbagai program yang dilaksanakan secara fokus dan efisien, sehingga warga dari Desa Dlinggo sendiri memiliki penghasilan atau pendapatan yang bersumber dari SDA yang tersedia di desa itu sendiri. Kemudian, selain itu, terlebih lagi efisiensi pengeluaran. Walaupun banyaknya dana bantuan yang diberikan dari pemerintah pusat pada Desa Dlinggo, namun jika tidak dialokasikan dengan baik atau tidak tepatnya memanage dana yang ada, maka perbaikan desa dan perbaikan hidup warga yang ada di desa tersebut tidak akan terrealisasikan. Nah, berdasarkan analisis yang telah dibacakan, yang telah kita laksanakan, itu kan baru analisis pendekatannya. Maka dapat ditarik kesimpulan analisis dari video-video tersebut sudah sesuaikah gitu dengan CED. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka kedua video itu sudah termasuk ke dalam CED. Karena yang pertama, konsep komunitasnya dari pengelolaan desa yang direalisasikan, ini dari video yang kedua ya, yang direalisasikan oleh Desa Dlinggo adalah konsep yang sesuai dengan CED, yaitu komitmen bersama. Hal itu tergambar antara kepala desa dan masyarakat Desa Dlinggo ini yang bersama-sama atau berkomitmen bersama dalam upaya memajukan desa yang dahulunya tertinggal dari desa-desa yang lain di Kecamatan Bantul. Yang kedua, dari masa jabatan Bahrun Wardoyo sudah menyediakan beberapa komputer serta jaringan internet untuk menunjang terobosan baru yang ingin diwujudkan. Setiap harinya ada 20-30 warga yang datang ke desa untuk belajar. Kepala Desa Dlinggo ini peduli dengan masyarakatnya dan menginginkan masyarakatnya melek teknologi dan internet. Itu selaras dengan tujuan utama dari pendekatan CED yang communalization, yaitu berbagi dan peduli. Lalu, pendekatan CED yang diberlakukan di Desa Dlinggo pada masa jabatan Kepala Desa Burhan Wardoyo ini sudah sesuai dengan CED itu sendiri. Berdasarkan pengertian dari pengembangan ekonomi komunitas, adalah bidang studi yang secara aktif gitu ya, memunculkan keterlibatan komunitas ketika bekerja dengan pemerintah dan sektor swasta untuk membangun komunitas, industri, dan pasar yang kuat. Hal itu dapat dilihat kembali di video mengenai pemberdayaan di Desa Dlinggo. Pengembangan ekonomi, komunitas atau desa yang dilakukan melibatkan masyarakat desa itu sendiri untuk membangun desa tersebut menjadi lebih kuat. CED yang dilakukan di Desa Dlinggo adalah proses yang berpusat pada masyarakat yang memadukan pembangunan sosial dan ekonomi untuk mendorong kesejahteraan ekonomi, sosial, ekologi, dan budaya masyarakat. Proses pengembangan Desa Dlinggo sudah berbasis lokasi dan berbasis aset yang dimiliki atau sudah ada di desa tersebut. Pengembangan desa ini bersifat partisipatori juga, di mana seluruh warga di desa tersebut berperan dan terlibat aktif dalam setiap pembangunan. Selain itu, yang terpenting dari seluruhnya adalah pemimpin yang dapat membawa desa tersebut, yaitu Pak Burhan Wardoyo, yang menjadi kepala desa dan membuat desa tersebut lebih maju akibat kepeduliannya pada sesama dan lingkungannya. Ya, mungkin itu saja Tasya yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Rismawati yang telah menganalisis tentang Desa Dlinggo ini yang sangat luar biasa gitu ya, menginspirasi.
kedua desa tersebut juga ternyata dari analisis kita sudah menggunakan pendekatan CD gitu kan, yang gimana berpusat pada masyarakat. Oke teman-teman, itu dia tadi video tentang kedua desa yang sangat menginspirasi. Semoga dari kedua desa tersebut bisa menginspirasi desa-desa lain, khususnya desa di Indonesia, agar bisa maju dan bisa bermanfaat gitu untuk masyarakat di sana, dan juga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jadi pemberdayaan masyarakat itu sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Terima kasih dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.